Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Kali ini akan dibahas mengenai discrete Fourier analysis. Adapun yang akan dipelajari pada kali ini berkaitan dengan kita akan petakan dulu mengenai discrete Fourier analysis sebagai sebuah tools untuk memproses sebuah sinyal. Kemudian akan dibahas salah satunya yaitu berupa discrete time Fourier transform beserta properties dan contohnya. Terus discrete time Fourier transform ini akan kita gunakan untuk mengetahui respon frekuensi dari sebuah sistem. Oke, kali ini kita akan sampaikan dulu yang berkaitan dengan discrete Fourier analysis. Discrete Fourier analysis ini digunakan sebagai tools untuk menganalisis sinyal waktu discrete. Jika kita petakan, discrete Fourier analysis ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah discrete Fourier transform, digunakan untuk mengolah atau menganalisis sinyal dengan sifat periodik. Sedangkan untuk sinyal non-periodik, digunakan tools yang dinamakan discrete time Fourier transform. Pada pertemuan kali ini, yang akan dibahas adalah bagian discrete time Fourier transform. Nanti di pertemuan selanjutnya baru akan dijelaskan mengenai discrete Fourier transform. Discrete time Fourier transform digunakan sebagai tools untuk menganalisis atau mengolah sinyal waktu discrete pada sinyal yang bersifat non-periodik. Discrete time Fourier transform ini memiliki bentuk yang serupa dengan transformasi Fourier. Ini adalah bentuk transformasi Fourier atau continuous time Fourier transform. Nah, discrete time Fourier transform secara matematis direpresentasikan dalam bentuk persamaan ini. Jadi, kalau di dalam yang continuous, simbol frekuensinya adalah omega, kalau di sini adalah bentuk sinyal continuous kan sebetulnya kita menjumlahkan setiap sinyal setiap saat gitu kan. Nah, sekarang sinyalnya ini dipecah-pecah dalam bentuk sekuens-sekuens waktu yaitu n. Makanya penjumlahannya dalam bentuk sigma. Berarti kita akan menjumlahkan sekumpulan sinyal waktu discrete disimbolkan dengan ini xn. Yang ini adalah sequence waktunya dikalikan dengan E pangkat min J ohm kali dengan N. Berikut adalah properties dari discrete time Fourier transform. Ada periodicity, linearity, time shifting, frequency shifting, conjugation, dan lain-lain. Beberapa propertiesnya ini sama seperti properties pada continuous time Fourier transform. Kita lihat ini adalah bentuk matematisnya dari properti discrete time Fourier transform. Seperti biasa ya, kalau sinyal sequence xn, bentuk transformasi Fourier-nya biasanya disimbolkan dengan X besar, nah frekuensinya simbolkan dengan ohm. Ini adalah beberapa bentuk properti dari discrete time Fourier transform. Kita lihat saja salah satunya misalnya adalah time shifting. Berarti sinyal mengalami pergeseran waktu, misalnya digeser, dalam hal ini dilakukan proses delay sebesar N0. Maka bentuk transformasi Fourier-nya adalah E pangkat min J ohm dikalikan berapa besar pergeserannya N0, nah kalikan dengan ini ya, sinyal X hasil transformasi Fourier-nya dalam domain frekuensi. Ini semua bisa Anda pelajari sama seperti Anda mempelajari yang bagian continuous time Fourier transform. Silahkan Anda simpan baik-baik tabel ini yang nanti setiap saat bisa Anda gunakan untuk kita memerlukan bentuk transformasi Fourier-nya. Berikut juga disampaikan beberapa bentuk sinyal dasar
bentuk transformasi Fourier-nya untuk sinyal-sinyal diskrit. Silahkan Anda simpan baik-baik tabel ini yang bisa Anda gunakan sewaktu-waktu ketika Anda akan memerlukan atau merubah sinyal ke dalam domain frekuensi. Nah, bagaimana cara bentuk transformasi Fourier ini didapatkan? Bisa Anda cek kembali penjelasannya di perkuliahan matematika teknik. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya ada sebuah sinyal domain waktu diskrit dalam bentuk x n, sequence n, yang nilainya 1 di setiap sequence waktu. Jika kita gambarkan secara grafis, adalah seperti ini. Sekarang kita akan mencari transformasi Fourier-nya. Kita gunakan definisi discrete time Fourier transform. Kemudian kita substitusikan nilai xn-nya, yaitu 1, berarti tidak usah kita tuliskan ya, 1 kali E pangkat min J ohm kali N. Kemudian kita selesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita gunakan tabel ini. Anda lihat, di dalam tabel ada bagian ini, sinyal waktu diskrit E pangkat J omega 0 ohm 0 kali N. Bentuk transformasi Fourier-nya adalah ini 2V kali do, frekuensinya mengalami delay dengan frekuensi ohm 0 ini, di mana nilai frekuensinya kurang dari sama dengan V. Maka kalau bentuknya seperti ini, kita bandingkan dengan yang ada di tabel ini, berarti kita anggap, kita anggap di sini, atau kita peroleh dari persoalan ini adalah ohm 0-nya adalah 0, ya kan? Sehingga bentuk transformasi Fourier-nya adalah ini, 2V do sebagai fungsi dari ohm atau frekuensinya, dengan nilai frekuensi mutlaksnya kurang dari sama dengan V. Oke, kita dapatkan ini ya, berdasarkan tabel. Kemudian kita buat dalam bentuk grafis, diperoleh bentuknya seperti ini. Inilah frekuensi dari sinyal Xn sama dengan 1 di setiap domain waktu sequence n. Dalam bentuk domain frekuensi digambarkan secara grafis seperti ini. Sekarang kita lihat respon frekuensi discrete time Fourier transform. Kita akan lihat pada sistem yang paling sederhana, sistem linear time invariant discrete. Misalkan kita buat dalam bentuk blok diagram. Misalkan inputannya adalah sebuah sinyal impuls diskrit, maka kalau keluarannya atau respon sistemnya berupa respon impuls, dipastikan bahwa sistem itu adalah sistem linear time invariant. Nah, bagaimana respon impuls ini? Kita ingin melihatnya dalam domain frekuensi, maka diperlukan transformasi Fourier. Gunakan tabel ataupun properti dari time Fourier transform untuk mendapatkan respon frekuensinya. Jadi kalau bentuknya sinyal impuls, transformasi Fourier-nya kan 1. Kalau respon impulsnya menjadi, kita simbolkan H besar domain frekuensi. Kita tuliskan H dalam kurung ohm ini. Misalkan dalam sistem ini diberikan inputan lain, inputan sinyal diskrit juga, Xn, maka kita ingin melihat respon sistemnya, atau keluaran dari sistemnya, Yn, bisa kita dapatkan dengan cara misalnya berupa konvolusi dari sinyal inputnya dengan respon impulsnya. Maka respon sistem ini atau outputnya ini bisa kita ketahui dengan menggunakan transformasi Fourier. Oke,
kita buat inputnya rubah ke dalam domain frekuensi, juga kita gunakan properti konvolusi pada time Fourier transform, diperoleh respon frekuensinya adalah perkalian dari hasil transformasi, dalam hal ini sinyal inputnya domain frekuensi dengan respon impuls dalam domain frekuensi. Kita lihat contohnya. Misalnya diberikan sebuah sistem linear time invariant discrete yang dideskripsikan dalam bentuk blok diagram seperti ini. Kita akan mencari respon frekuensi dari sistem yang digambarkan pada blok diagram ini. Oke, yang pertama, Anda semua, Ibu yakin sudah familiar ya dalam membaca blok diagram. Kita buat ke dalam bentuk persamaan keadaan. Berarti Anda bisa lihat di sini, output-nya YN ini diperoleh dari penjumlahan input XN dan dari input yang didelay sebesar 1. Maka dapat kita buat bentuk persamaan keadaannya adalah seperti ini. Oke, YN sama dengan XN ditambah XN min 1. Oke, nah bentuk ini adalah sebetulnya respon sistem atau keluaran sistem. Nah, respon sistem ini kita akan melihatnya berupa respon frekuensi atau outputannya dalam bentuk domain frekuensi. Apa yang harus dilakukan? Kita harus merubahnya ke dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Persamaan keadaan ini kita lihat bentuk transformasi Fourier-nya gunakan bantuan tabel properti transformasi Fourier. Kita lihat bagian yang pergeseran waktu atau time shifting, ya, untuk mendapatkan bagian suku yang ini XN min 1. Diperoleh bentuk transformasi Fourier-nya adalah ini ya. Sedangkan untuk YN dan XN kita gunakan yang ini, kita ganti simbolnya ya. Oke, sekarang untuk yang time shifting, berarti di sini pergeserannya adalah sebesar 1. Maka kita gunakan bentuk transformasi Fourier-nya diperoleh menjadi E pangkat min J Ohm X fungsi dari Ohm ini ya. Oke, berarti secara lengkap bentuk transformasi Fourier-nya adalah ini. Oke, sudah kita dapatkan, maka kalau kita ingin melihat respon frekuensi dari sistem, kita bisa bandingkan antara keluaran dan inputan, output terhadap input. Oke, seperti ini ya. Bentuk ini kita buat dalam bentuk E pangkat min J V per 2. Oke, bisa ya, ini adalah manipulasi matematis saja yang nilainya sebetulnya sama. Kalau ada bentuk seperti ini, kita gunakan kaidah Euler, bahwa bentuk eksponensial ini bisa kita rubah ke dalam bentuk trigonometri. Anda bisa mencek kaidah Euler ya. Maka kalau bentuknya seperti ini, kita bisa merubah ke dalam bentuk trigonometrinya adalah sebetulnya dia adalah setara dengan nilai cos pi per 2. Maka respon frekuensi dari sistemnya adalah 2 dikali E pangkat min J Ohm per 2 kalikan cos pi per 2 dengan nilai frekuensinya mutlaksnya ini kurang dari sama dengan V. Selanjutnya, di pertemuan akan datang akan dibahas mengenai discrete Fourier transform. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.